Jadi pada pokok intinya adalah gugatan ini ditolak seluruhnya. Dan Pak RK juga mengapresiasi, mengucapkan syukur atas putusan tersebut dan ini sudah selesai dengan baik. Ya kalau dia mau ngambil langkah hukum banding ya silakan saja. Perseteruan panas antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana seperti tidak ada habisnya. Perseteruan keduanya tidak hanya menyeret di ranah pidana, tetapi juga perdata. Dan kemarin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak semua gugatan baik yang diajukan Lisa Mariana maupun Ridwan Kamil. Begitu gugatan intervensi Revelino yang juga ditolaknya. Seperti diketahui sebelumnya, Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil dengan tuduhan melawan hukum dengan nominal nilai 16,6 miliar rupiah. Mendapat gugatan dari Lisa, mantan Gubernur Jawa Barat itu menggugat balik Lisa. Tidak main-main Ridwan Kamil menggugatnya dengan tuntutan 100 miliar. Setelah berbulan-bulan, Revelino ikut masuk dengan mengajukan hak intervensi. Namun Majelis Hakim menolak semua gugatan ketiganya. Lantas apa tanggapan Lisa Mariana usai gugatannya terhadap Ridwan Kamil ditolak Pengadilan Negeri Bandung? Jadi pada pokok intinya adalah gugatan ini ditolak seluruhnya. Jadi dalam ini kesimpulannya, si pihak dari tergugat itu kan mengajukan gugatan balik ke kita, namun dia tidak dapat membuktikan kerugian dialami oleh dia. Nah, makanya di sini hakim menilai bahwa seluruh gugatan yang kami mintakan, baik tergugat juga menggugat balik kami juga, itu semua ditolak. Sejauh ini kami sudah report, ya responnya belum ada ya, karena saya nggak tahu dia lagi menghadapi masalah hukum yang lain mungkin ya. Tapi kami selaku kuasa hukum sudah report dan sepertinya dia tidak lagi berpikir mungkin apakah melanjut upaya hukum atau tidak. Ya kalau dari kami sih bersyukur ya, dalam artian kan segala upaya hukum itu tidak melulu tentang menang dan kalah. Dalam artian bahwa proses perjuangan identitas itu jelas terbukti. Dalam artian semua pihak sudah secara kooperatif melakukan walaupun bukan di ranah perdata. Dalam artian semua pihak sudah melakukan kewajibannya di wilayah hukum, yaitu pidana. Jadi kan duluan pidana yang melakukan upaya hukum, baru di perdata baru diputus gitu loh. Ya menurut kami itu salah satu upaya hukum yang bagus dan hasil yang bagus, karena di negara ini berarti segala upaya hukum itu dapat seperti putusan Mahkamah Konstitusi, identitas anak itu dijalankan dengan baik. Jadi kalau dari kami finalisasi dari kuasa hukum perdata bahwa gugatan ini sudah selesai, dan juga seperti kita ketahui mungkin bukan ranah kami menjelaskan karena Lisa Mariana juga dan Bapak Ridwan Kamil sudah melakukan tes DNA ya di Barreskrim Polri. Jadi putusan yang kami bacakan hari ini nanti kami share, dan ada juga di e-court Mahkamah Agung bahwa seluruh gugatan baik dari Lisa Mariana, gugatan balik dari Bapak Ridwan Kamil ke Lisa Mariana, dan gugatan penggugat intervensi juga seluruhnya ditolak. Meski gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil ditolak seluruhnya, Lisa belum sepenuhnya menyerah. Mantan model majalah Dewasa itu dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, apakah akan mengajukan banding atau tidak. Setidaknya Lisa masih mempunyai waktu 14 hari apakah menerima putusan Pengadilan Negeri Bandung atau mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Tinggi. Lantas apa reaksi pihak Ridwan Kamil atas sikap Lisa yang disinyalir akan mengajukan banding? Ya kalau dia mau ngambil langkah hukum banding ya silakan saja. Tapi untuk apa? Kan gitu. Karena kan sudah selesai ya. Jadi saya kira Lisa Mariana berbesar hati saja menerima putusan itu. Toh sudah ada hasilnya yang berkepastian hukum terkait dengan hasil tes DNA. Jadi ya saya sih berharap Lisa Mariana legowo saja menerima putusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Karena itu sudah ada dan sudah dibuktikan, tinggal Lisa Mariana fokus untuk
menghadapi dua tuntutan dakwaan ke depan, yakni mengenai pencemaran nama baik dan adanya video sur atau video porno yang ada di Polda Jawa Barat. Saya kira cukup Lisa Maria konsentrasi di situ saja. Pastinya secara objektif kami kuasa hukum menyampaikan sedetail mungkin kepada klien kami bahwa hasilnya seperti ini dan pertimbangan hukumnya seperti ini. Kalau kami berpandangan, silakan Bapak Ibu Lisa, apakah puas atau tidak, itu keputusannya dia. Jikapun dia puas, berarti dia menerima putusan ini. Ataupun jikapun dia tidak puas, berarti dia bisa melakukan upaya hukum banding. Jadi makanya kan, kalau secara hukum acara, ada waktu 14 hari. Sebelum ini inkrah secara hukum. Bu Lisa mungkin masih berpikir ya, karena juga kayaknya dia mungkin ada perkara di luar sana. Saya juga nggak mau menekan, tapi saya sudah kasih tahu bahwa upaya hukum banding itu hukum acaranya 14 hari. Jika ibu terima, ya berarti ibu terima dengan putusan ini. Jika ibu tidak terima, silakan ajukan upaya hukum banding. Dan kami berpandangan bahwa ini layak untuk diajukan gugatan. Kalau dari saya pribadi dan tim kuasa hukum adalah, jika sudah keluar tes DNA, buat apa lagi upaya hukum banding? Karena sudah cukuplah buat onar di Indonesia. Dong. Loh, berarti kan sudah fair ya kan? Sudah keluar kok tes DNA. Jadi kalau misalkan nanti dia mau upaya hukum lain, ya terserah. Cuman kalau dari kami pribadi, kami sudah tidak mau lagi pegang dibanding. Karena kita kan lawyer punya karakter masing-masing, dan secara hati nurani kami juga bertentangan kalau Ibu Lisa Mariana mau melakukan upaya hukum banding. Tapi itu hak hukum dia. Mungkin dia pakai lawyer siapapun, ya itu hak dia. Tapi kalau dari kami finalisasi sudah bertanggung jawab sampai putusan ini keluar. Di sisi lain, Ridwan Kamil mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menolak semua gugatan para pemohon. Dengan begitu pihaknya akan fokus pada kasus pidana di Bareskrim Polri dan Polda Jawa Barat. Saat ini Lisa Mariana sudah menyandang status tersangka baik di Bareskrim Polri maupun di Polda Metro Jawa Barat. Dengan status hukumnya saat ini, bagi Ridwan Kamil sudah tidak ada lagi kata damai. Jalan terbaik adalah putusan pengadilan yang sebentar lagi berkas perkara Lisa Mariana di Bareskrim Polri akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Lantas apa tata pihak Ridwan Kamil mengenai kasus pidana Lisa Mariana baik di Bareskrim Polri maupun di Polda Jawa Barat? Dari awal kan kami juga sudah menyampaikan bahwa hasil tes DNA yang dihasilkan oleh Labdokes Mabes Polri itu bukti hukum yang paling sempurna untuk kami bawa ke pengadilan, dan itu sudah diputuskan. Nah, tentu kami mengapresiasi putusan ini, kami menghormati putusan ini karena ini adalah sudah berkepastian hukum. Memang gugatan ini ditolak seluruhnya, baik dari pihak Revalino juga ditolak karena menurut Majelis Hakim tidak ada fakta hukum seperti hasil tes DNA. Dan Pak RK juga mengapresiasi, mengucap syukur atas putusan tersebut, dan ini sudah selesai dengan baik. Tentu nanti kami akan fokus mengawal persidangan terkait dengan laporan kami di Bareskrim Mabes Polri. Kan ada dua nih, satu yang dilaporkan, tapi yang satu bukan kami yang melaporkan, yang di Polda Jawa Barat itu ada masyarakat yang melaporkan. Nah, berarti kan ada dua nih tindak pidana yang dilakukan oleh Lisa Mariana. Satu, tindak pidana pencemaran nama baik dan informasi bohong. Kedua adalah tindak pidana terkait dengan undang-undang. Nah, yang di Bareskrim kami dapat informasi sudah ada koordinasi antara penyidik Bareskrim dengan pihak kejaksaan. Nah, tinggal kami menunggu selanjutnya kapan menjadi P21 dan kapan pihak kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan. Itu mungkin tahun depan akan dilimpahkan. Sekali lagi tentu kami akan mengawalnya lah sampai tuntas agar berkepastian hukum. Nah, terkait yang di Polda Jawa Barat, ya itu kan satu hal ya, itu bukan kami pihak pelapornya, tetapi kami mengapresiasi juga lah bahwa pihak Polda Jawa Barat telah bekerja dengan baik, telah menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka. Ini karena memang dari awal kami optimis bahwa gugatan Lisa Mariana ditolak.
Nah, tinggal kami diminta untuk fokus mengawal yang ada di Barreskrim Mabes. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.